Kamu mau makan atau mau kerja? Film akan berfokus kepada seorang pria bernama Madrim. Bang, saya balik lagi nanti bang, beneran bang? Ntar Madrim sendiri sehari-hari bekerja sebagai kuli panggul di sebuah pasar. udah tanggal berapa nih? Tanggung bang. Di adegan ini kita diperlihatkan istrinya Madrim yang bernama Leha sedang berkemas untuk meninggalkan Madrim. Dikarenakan sudah tidak tahan dengan kehidupan yang sekarang. Karena Madrim sendiri banyak hutang di sana kemari dan belum juga bayar kontrakan sampai saat ini. Sesampainya di rumah, Madrim pun mencari istrinya yang faktanya istrinya telah meninggalkannya. Di saat yang lagi rarungsing, si ibu kontrakan pun datang untuk menagih sewa kontrakannya Madrim dan berkata bahwa kamu pergi saja bersama istrimu kalau nggak sanggup bayar. Karena ikut kabur sekalian sama bini lo. Madrim pun kemudian ikut menumpang tidur di sebuah masjid yang diurus oleh sahabatnya sendiri yang bernama Kadir. Setelah kejadian itu, Madrim pun menyalahkan keadaan dan seakan-akan Tuhan tidak berpihak kepadanya. Untungnya Kadir selalu mengingatkannya agar ia lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian Madrim pun menjalankan apa yang disarankan oleh Kadir. Hak dong, ikhtiar. Biar kata lo doa 1000 kali kalau kagak. Hari-hari berlalu, Madrim pun semakin menyalahkan nasibnya yang kurang beruntung. Rezeki gua tambah seret, nggak nambah. Bini gua nggak pulang-pulang, kurang apa gua? Madrim semakin frustasi sampai ia tidak mau makan, sehingga membuat badannya lemah dan sakit. Lo nggak boleh ngomong kayak begitu. Sampai suatu ketika ada seorang maling yang sedang dikejar warga masuk ke masjid. Entah apa yang terlintas di pikirannya Madrim. Kemudian ia berkata dalam hati, ia tahu apa yang harus dilakukannya agar doanya dikabulkan oleh Tuhan. Gimana caranya doa gua dikabulin? Ya Allah, bebaskan aku. Pada suatu malam Madrim pun berdoa, dan di dalam doanya ia mengancam akan murtad jika doanya tidak dikabulkan. Kalau dalam 3 hari 3 malam kau tidak mengabulkan doaku ya Allah, aku akan murtad. Madrim kemudian berkelana hingga ia sampai di sebuah padang ilalang yang luas. Dan dalam keadaan cuaca yang sangat ekstrim, tiba-tiba petir langsung menyamar Madrim, sehingga Madrim tidak sadarkan diri saat itu juga. Keesokan harinya Madrim ditemukan warga dan dirawat di sebuah rumah kepala desa setempat. Ia menunjuk sebuah foto anaknya Pak Kades dan mengatakan bahwa ia pernah melihatnya di suatu tempat. Pak Kades pun tidak percaya apa yang dikatakan Madrim dan menyebut Madrim adalah orang gila karena faktanya anak Pak Kades telah minggat setahun yang lalu. Kemudian Madrim menunjuk foto anak laki-laki Pak Kades dan mengatakan bahwa saat ini anaknya tengah terluka karena ia ikut tawuran. Tapi Pak Kades pun tidak percaya dan menyuruh warga untuk mengusirnya. Selang tak berapa lama, anak buah Pak Kades pun datang dan melaporkan bahwa anak laki-lakinya saat ini tengah terluka karena tadi ikut tawuran. Dan faktanya, Pak Kades pun menyadari bahwa apa yang dikatakan Madrim adalah benar semua. Akhirnya Pak Kades bisa bertemu dengan anaknya dan mengatakan bahwa ia dibantu oleh seseorang. Di tengah kejadian tersebut ternyata ada beberapa orang tengah mengawasi Madrim dan tak lama menawarkan Madrim untuk kerjasama dengan mereka. Dan sekarang Madrim bekerjasama dengan kepolisian untuk membantu mereka menemukan para penjahat dengan kemampuan yang ia miliki sekarang. Tak butuh waktu lama, kepolisian kini dapat menangkap penjahat lebih dari 50 orang berkat kemampuan Madrim. Saking viralnya hingga berita ini sampai di telinga bos mafia bernama Marta Sasmita. Kemudian si bos mafia menyuruh anak buahnya untuk segera mengamankan Madrim. Saat Madrim ditodongkan sebuah pistol, ia sempat berdoa agar ia tidak mati saat itu. Karena ia masih memiliki keinginan untuk membayar hutang-hutangnya dan ingin bertemu dengan istrinya. Untungnya nasib baik masih berpihak kepada Madrim. Dan ia tidak jadi dieksekusi oleh anak buah bos mafia. Kemudian Madrim bertemu dengan sang bos mafia dan diajak kerjasama dengan imbalan gaji 10 juta per bulan dengan tidak melakukan apa-apa. 10 juta pak?
Ya, kini Madrim menjadi kaya dan sempat mengunjungi kampung halamannya untuk membayar hutang-hutangnya di masa dulu. Utang gua, berapa semuanya? Madrim juga sempat mengunjungi kontrakannya yang dulu. Kemudian ia mencoba melihat atau menerawang foto istrinya, di mana keberadaan istrinya sekarang. Tapi anehnya, dia tidak bisa menemukan apa-apa dalam isi otaknya. Madrim pun bingung, ada apa dengannya? Kenapa ia tidak bisa menerawang istrinya? Padahal ia bisa memprediksi keberadaan orang lain. Kemudian setelah itu Madrim pun mengunjungi sang ibu dan berniat akan membawanya ke Jakarta. Saat sedang menunggu ibunya sedang beres-beres, Madrim tersengaja menemukan foto sang ibu dan terkuak bahwa sebenarnya sang ibu adalah wanita penghibur di masa lalu. Dan yang mengejutkan adalah nama Madrim sendiri adalah pemberian seorang paraji, bukan pemberian orang tuanya. Dikarenakan tak terima dengan hal tersebut, Madrim pun tak jadi untuk membawa ibunya ke Jakarta. Adegan berpindah kepada Madrim yang tengah berdoa. Dan yang jadi aneh adalah dia berdoa kepada Tuhan agar ia menjadi manusia normal kembali. Madrim kemudian berpikiran untuk masuk ke sebuah diskotik dan berdoa di sana. Dia sambil teriak-teriak ingin menjadi normal kembali. Namun tak lama setelah itu sebuah lampu diskotik terjatuh menimpa kepalanya hingga membuat ia pingsan saat itu juga. Setelah keluar dari rumah sakit, kini Madrim mendapat kekuatan baru, yaitu ia bisa melihat masa depan. Dan itu membuat bos mafia sangat senang. Tentunya ini akan bermanfaat untuk Kemudian si bos mafia menyuruh Madrim untuk memprediksi bursa saham di perusahaannya agar ia lebih jaya kembali. Kini Madrim mempunyai segalanya, tapi yang jadi aneh adalah dia masih memikirkan tentang istrinya yang bernama Leha, dan itu menyebabkan kekosongan di dalam hatinya. Ia mencoba kembali menerawang keberadaan istrinya, tapi di sini Madrim tetap saja tidak bisa memprediksi keberadaan istrinya. Saat sendirian di atas gedung apartemen, si bos mafia pun datang dan bertanya kepada Madrim, "Apa yang kurang dengan hidup Anda, Pak Madrim?" Lalu Madrim pun menjawab, "Hanya sepi, Pak Bos." Si bos pun berinisiatif menelepon si Mami dan berniat untuk mengirimkan wanita agar Madrim tidak kesepian lagi. Selesai sholat, Madrim pun kembali berdoa kepada Allah dan ia meminta agar ia dipertemukan dengan sang istri. Tak lama bel pun berbunyi. Betapa terkejutnya dia saat membuka pintu, yang datang adalah sang istri yang bernama Leha. Dan yang mengkambingkan adalah ternyata wanita yang dikirim si bos untuk menemani Madrim adalah Leha. Anjir. Leha kemudian berlari meninggalkan Madrim. Mungkin ada rasa malu atau terpararuguh karena ia mempunyai dosa kepada Madrim dan tidak menyangka kalau tamunya adalah Madrim. Sampailah mereka di atas gedung apartemen dan Madrim memberikan dua pilihan kepada Leha. Yang pertama adalah ikut lagi bersama Madrim, dan yang kedua, kalau tetap dengan pekerjaan yang sekarang, Madrim hanya bilang, "Kamu mati aja." Tak pikir panjang, Madrim pun langsung meninggalkan Leha. Dan betapa kagetnya dia saat menoleh ke belakang, Leha ternyata memilih pilihan yang kedua. Dan kini Madrim kembali frustasi dengan dia memiliki semuanya, tapi hatinya masih terasa hampa. Kemudian Madrim kembali ke tempat yang sama, yaitu Padang Ilalang, di mana ia ingin tersamar petir kembali agar ia menjadi manusia normal seutuhnya. Setelah sadar, kini Madrim terbangun di rumah Pak Kades dan ternyata ia pingsan selama sebulan. Udah sebulan pingsan, Rim. Dan kini Madrim menjadi Madrim yang baru dan ia mempunyai warung nasi yang diurus bersama ibu dan sahabatnya yang bernama Kadir. Dan kini Madrim hidup bahagia dengan ia melamar seorang gadis bernama Deyati dan film pun berakhir. Melamar loh. Apaan sih, Bang?